Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, kenikmatan sehat yang merupakan kenikmatan yang mahal, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis ilmu yang menjadi rutinitas kita setiap Kamis pertama di setiap bulannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, kesehatan kepada saudara-saudari kita yang mungkin di hari-hari ini mereka lagi Allah Subhanahu wa taala berikan ujian sakit. Wala ba'sa tahurun insyaallah. Salawat dan salam teraturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sabat, memberikan kekokohan kepada kita semuanya, sehingga kita benar-benar istiqomah di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Jamaah sekalian, kita melanjutkan pembahasan sirah nabawi. Yang terakhir kita membaca tentang subbab qatlu Ka'ab ibn al-Ashraf. Ya. Kana Ka'ab min athriya'il yahud wa syu'ara'ihim. Kita telah membahas sedikit kemarin sebelum habisnya waktu pada waktu itu di bulan yang lalu, tentang seorang Yahudi min athriya'il yahud, seorang miliarder Yahudi, dan dia juga seorang penyair daripada bangsa Yahudi, yang mana seorang Yahudi yang bernama Ka'ab bin al-Ashraf ini merupakan seseorang di antara mereka-mereka yang sangat memusuhi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Fakanu yahju Rasulullah SAW wa ashabah, mencaci maki Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Inilah keseharian daripada Ka'ab bin al-Ashraf. Yang puncaknya, Ka'ab bin al-Ashraf ini pergi ke Quraisy setelah terjadinya perang Badar.
setelah terjadinya perang Badar, Ka'ab bin Al-Ashraf ini pergi ke Quraisy karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya memenangkan pertempuran Badar. Ka'ab bin Al-Ashraf ini di Quraisy bukan hanya tidak melakukan sesuatu, tetapi Ka'ab bin Al-Ashraf ini di Quraisy semakin menjadi-jadi dengan syair-syairnya membangkitkan kembali semangat-semangat orang-orang Quraisy untuk segera bertempur kembali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut, memerintahkan atau membuka peluang di depan para sahabat Nabi SAW, siapa yang bisa menangani Ka'ab bin Al-Ashraf. Maka majulah beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya adalah Muhammad bin Maslamah dan para sahabat-sahabatnya pergi ke Quraisy, dari Madinah pergi ke Makkah, ya, untuk melancarkan siasatnya bagaimana bisa menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan siasat dan taktik yang sudah disusun sedemikian rupa yang pada akhirnya, ya, mereka Muhammad bin Maslamah dan para sahabat-sahabatnya yang lain dengan 5 orang sahabatnya berhasil membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf tersebut di Quraisy, di bentengnya orang Quraisy atau di rumahnya Ka'ab bin Al-Ashraf atau di tempat tinggalnya Ka'ab bin Al-Ashraf, ya, dengan taktik yang luar biasa yang telah disusun oleh Muhammad bin Maslam. Maka sejak terbunuhnya atau tewasnya si Ka'ab bin Al-Ashraf, orang-orang Yahudi semakin mengecil atau semakin mengkerut nyalinya apabila berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Mereka kembali kepada persembunyian-persembunyian mereka, karena tidak lama sebelum kejadian Ka'ab bin Al-Ashraf, Rasulullah SAW baru saja mengepung bangsa Yahudi, yaitu kabilah daripada Bani Qainuqa, yang sudah kita bacakan di pertemuan sebelumnya, ya, Bani Qainuqa, ya, yaitu tetangga-tetangga Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Madinah, ya. Kedatangan kaum muslimin dari perang Badar tidak disambut dengan baik, justru dibuli, dicaci, diolok-olok dengan apa? Dengan perkataan yang merendahkan kaum muslimin dan Rasulullah SAW, ya, di antara dengan perkataan, ya Muhammad, la yaghurruka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy kanu agmaran la ya'rifuna al-kitab. Wahai Muhammad, sungguhnya engkau berperang dengan kelompok-kelompok, dengan orang-orang yang tidak ngerti caranya berperang. Maka jangan tertipu dengan kemenangan tersebut. Inna kalau qatal tanah, engkau akan membuktikan namanya perang itu kalau musuh dengan kita. La arafta ana nahnun nas, kita benar-benar musuh yang sepadan buat Rasul dan para sahabat. Maka pada dasarnya Rasulullah SAW sabar akan hinaan, olokan, cacian, karena memang Rasulullah SAW sudah mempunyai, ya, undang-undang yang sudah kita bahas, bahwasanya Rasulullah ketika tiba di Madinah, selain membangun masjid, mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansar, kemudian disyariatkannya adzan untuk mengumpulkan kaum muslimin ketika sholat, maka di antaranya juga adalah membuat qanun, membuat peraturan, membuat undang-undang demi kebaikan bersama, baik intern ataupun ekstern, baik internal untuk kaum muslimin antara orang muhajirin dan orang ansar, ataupun kaum muslimin secara umum dengan tetangga-tetangga mereka yang non muslim, baik orang-orang Yahudi ataupun orang-orang musyrikin Madinah. Rasulullah SAW sudah mengajarkan bagaimana kita sebagai umat muslim toleransi, mengajarkan untuk tidak mengganggu ibadah-ibadah mereka. Namun kenyataannya orang-orang Yahudi, ya, tidak memperhatikan
apa-apa yang sudah menjadi keputusan. Menghina, membuli, mengolok, mengejek, terus dan terus, yang pada akhirnya terjadilah fitnah, ada pertikaian yang menjadikan terbunuhnya salah seorang sahabat, salah seorang daripada orang-orang Ansar, dan juga satu orang dari orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk mengepung Bani Qainuqa tersebut selama 15 yauman, ya, selama setengah bulan, ya, atau kurang lebih 15 hari, sampai mereka ngangkat tangan menyerah, ya, yang kemudian Rasulullah SAW mengusir mereka, ya, dan mereka diusir di daerah ila adra'atis Syam, ke daerah Syam, ke pesisir-pesisir Syam. Kalau disebutkan Syam, ya, kalau disebutkan Syam, dahulu pada hari ini Syam itu terbagi menjadi 4 negara setidaknya. Ada Al-Urdun. Apa Al-Urdun? Yordania. Ada Filistin, Palestina. Ada Lebanon, Lebanon. Kemudian satu lagi Syria. Jadi sekarang menjadi 4 negara. Kalau dulu 4 negara yang disebut satu negara, yaitu apa? Asyam, Gubernur Syam, Khalifah Syam, dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Padahal kejadian itu belum lama, ya. Tetapi seorang Yahudi bernama siapa, dari Ka'ab bin Al-Ashraf, ya, masih seperti tidak menyadari akan bagaimana nasib saudara-saudarinya yang baru dikepung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru di Quraisy membangkitkan semangat perang kembali, ya, agar orang Quraisy segera mempersiapkan untuk memerangi kembali Rasul SAW yang sudah nyata-nyatanya orang Quraisy kalah telak di dalam pertempuran Badar, walaupun jumlahnya orang-orang Quraisy jauh lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, sebab berikutnya adalah Sariyatul Qardah. Wa fi Jumadil Akhirah, pada bulan Jumadil Akhir, ya, orang Jawa biasanya nyebut Jumadil Akhir, sanah Tsalitsah Hijriyatan, pada tahun 3 Hijriyah, Jumadil Akhir 3 Hijriyah, arsalat Quraisyun iran lam ila Syam. Orang Quraisy kembali mengirim kafilah dagangnya, ya, dengan onta-onta mereka antariqil Iraq, menuju Irak, ya, litahtariqa Najdan ila Syam, ya, untuk menembus, ya, jalan tembus dari Najd ke Syam. Wala tamurru biqarbil Madinah, ya, dari pengalaman sebelumnya, maka kafilah dagang Quraisy sekarang ini, ya, tidak melewati wilayah yang berada di dekat Madinah. Wa kana yaqudu Safwan ibnu Umayyah. Yang kali ini, kafilah dagang kali ini dipandu atau dipimpin oleh seorang yang bernama Safwan ibnu Umayyah. Wa alima bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun terhendus, ya, kabar kafilah dagang Quraisy kembali, ya, melakukan perjalanan, terhendus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala Zaid ibn Harithah fi mi'ati rakibin. Maka Rasulullah SAW mengutus siapa? Zaid bin Harithah. Siapakah sosok Zaid bin Harithah? Seorang yang dulu pernah diangkat menjadi anak angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah fi mi'ati rakib, dengan membawa, ya, pasukan 100 penunggang kuda. Di dalam hal ini Rasulullah SAW mengutus. Ketika kita belajar sejarah, ketika membahas tentang peperangan Rasulullah SAW, maka ada 2 istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ghazwah.
Ghazwah itu kalau dalam sisi bahasa artinya ya perang. Ya. Tetapi kalau dalam pelajaran, ghazwah itu adalah perang yang langsung dipimpin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Rasulullah SAW ikut serta di dalam peperangan tersebut atau di dalam operasi tersebut. Tapi kalau Rasulullah SAW mengutus, ya, maka bahasa istilahnya adalah sariyah. Apa? Sariyah. Jadi ada operasi, tetapi Rasulullah SAW hanya mengirim wakil, mengirim utusan. Yang dalam hal ini sariyah, yaitu Rasul mengutus Zaid bin Harithah dengan 100 pasukan berkuda. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selalu diulang dan diulang agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwasanya Rasulullah SAW sebelum terjadinya perang Badar ingin mencegat kafilah Quraisy yang dipimpin oleh yang pertama siapa? Abu Sufyan. Itu bukan kezaliman, ya. Itu bukan kezaliman, ya. Walaupun pastinya Rasulullah SAW mencegat kafilah dagang orang Quraisy, tapi kita harus melek sejarah, kita harus mengetahui sejarah bahwasanya orang Quraisy lebih dulu berbuat zalim kepada orang-orang Muhajirin, karena mereka menyiksa, merampas, bahkan menahan sebagian keluarga mereka ketika ikut hijrah. Orang Muhajirin meninggalkan Quraisy, semua ditinggalkan karena tidak boleh dibawa oleh orang-orang Quraisy. Bahkan anggota keluarganya pun tidak boleh dibawa. Seperti kasus hijrahnya siapa? Abu Salamah. Ummu Salamah harus ditinggal dengan putranya, ya, Abu Salamah pergi sendirian. Kejamnya orang Quraisy terhadap kaum muslimin, ya, mereka menahan harta-harta kaum muslimin. Maka ketika Rasulullah SAW memerintahkan, ya, untuk mencegat kafilah tersebut, ini bukan sebuah kezaliman, tetapi ingin mengambil sebagian hak dari kaum muslimin yang sudah dirampas oleh orang-orang Quraisy. Begitu pula dan kesempatan yang pertama yang sehingga terjadi perang Badar kan tidak dapat kafilah, ya. Abu Sufyan mengirim sepucuk surat, ya, kemudian melewati jalan yang lain, yang pada akhirnya orang Quraisy datang dengan pasukannya. Abu Sufyan sebenarnya sudah kirim surat lagi bahwasanya kafilah dagang sudah aman. Tapi perang Badar yang dipimpin oleh siapa kemarin? Abu Jahal yang sangat sombong, yang sangat congkak, ya, tidak mau kembali pulang. Padahal ada sebagian daripada orang Quraisy yang pada waktu itu kembali pulang, yang merasa bahwasanya kafilah dagangnya sudah aman. Tapi Abu Jahal dengan kecongkaannya maju. Kita harus berhadapan dengan Muhammad dan orang-orangnya. Maka Rasulullah SAW sebenarnya tahu, makanya sempat bermusyawarah. Yang di depan ini bukan kafilah dagang, yang di depan ini adalah pasukan perang. Kita maju atau tidak? Maka semua sahabat Nabi SAW daripada Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Mu'adz sebagai, ya, pimpinan daripada orang-orang Ansar, semuanya ikut serta dengan Rasulullah SAW, bersatu dengan Rasulullah SAW, satu suara dengan Rasulullah SAW, sehingga mereka bisa berjalan untuk menghadapi pasukan Abu Jahal. Di dalam pengutusan kepada Zaid bin Harithah, ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan luar biasa, ya. Kita lanjutkan, kita baca dulu. Fadahama Zaid wa hiya tanzilu ala ma fi Najd yusamma bi Qardah fastawala ala al-ir bi kulli ma fiha wa farra rijal al-ir bi ajma'in. Zaid bin Harithah dengan 100 pasukan kudanya tadi sudah bisa menguasai, ya, kafilah dagang Quraisy tersebut, yang orang-orangnya farra rijalul 'ir bi ajma'in, semuanya kabur, ya, semuanya kabur, ya. Mending mempertahankan keselamatan diri, ya. Harta bendanya ditinggal tunggang langgang. Maka Zaid bin Harithah mendapatkan semuanya. Wa usira ad-dalil, dan tertawan, ya, penunjuk jalannya setia, nggak kabur.
yang namanya Farad ibnu Hayyan. Fa aslam. Tetapi penunjuk jalannya itu Allah takdirkan masuk Islam. Wa qadratil ghanimah bi mi'ati alf. Ya. Harta yang didapatkan di dalam operasi si Zaid bin Harithah dengan 100 sahabatnya mendapatkan ghanimah mi'ati alfin, 1000, ya, 100.000, ya, 100.000 dinar. Wa kanat auja'u darbatin talaqatha Quraisyun ba'da ghazwati Badrin. Maka kejadian, ya, tertangkapnya kafilah dagang Quraisy oleh pasukan kaum muslimin yang luar biasa, 100.000 dinar, ya, 100.000 dinar, ya, kalau dihitung dalam angka, ya, berapa miliar, ya. Kemarin kita sudah sempat main hitung-hitungan, ya, ketika Rasulullah SAW menawan tawanan Badar, ya, kita hitung ada yang 1 miliar, ada yang setengah miliar, ya, ada yang dibebaskan dengan mengajarkan apa? Membaca dan menulis. 100.000 dinar. Angkanya fantastis, ya. Angkanya luar biasa, sangat besar. Maka apa? Wa kanat auja'u darbatin. Ini menjadi pukulan telak tersendiri bagi orang-orang Quraisy. Sudah kemarin perang Badar kalah. Sekarang hartanya, kafilahnya kena lagi. Ya. Merupakan darbatin talaqa Quraisy ba'da ghazwati Badrin. Merupakan pukulan yang sangat hebat, pukulan yang sangat menyakitkan, ya, terhadap, ya, stabilitas orang-orang Quraisy. Maka daripada itu kita masuk kepada suatu ghazwah yang dinamakan dengan Ghazwatu Uhudin, perang Uhud. Bainama kanat Quraisyun tasta'iddu lil intiqami minal muslimina bima usibat bihi fi ghazwati Badrin idza bihim yatalaqawna darbatan ukhra fil qarda. Ketika orang-orang Quraisy, ya, masih dalam rangka persiapan untuk balas dendam dengan kaum muslimin di dalam kekalahan perang Badar kemarin, ya, eladalah kan gitu. Tambah lagi idza bihim yatalaqawna darbatan, dapat pukulan telak yang kedua kalinya dengan apa? Kejadian fil qardah. Kejadian yang tadi itu, ya, dirampasnya harta benda mereka, perdagangan mereka oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh siapa tadi? Zaid bin Harithah. Fazdadu biha ghadaban ala ghadab. Tidak bisa digambarkan lagi. Maka mereka tambah marah, tambah jengkel, ya, tambah banci, tambah apa? Kalau merah itu merah padam, membara kan begitu. Ya. Kalahnya belum selesai, sakit hatinya sudah dapat apa? Pukulan yang berikutnya. Fa asra'u fil istidadi wa fatahu babat tatawwu. Maka dengan demikian mereka mempercepat langkah untuk mempersiapkan kembali, ya, persiapkan apa? Pasukan untuk apa? Balas dendam pada kaum muslimin. Maka mereka wafatahu tatawwu, membuka relawan, ya. Apa? Membuka relawan. Relawan itu apa? Bertempur. Bukan relawan bencana alam, bukan. Relawan untuk bertempur menghadapi kaum muslimin. Wa hasyadu al-ahabis wa hassasu syu'ara lil ighra'i wat tahrib. Ya, mereka menggalang, ya, keluar masuk kabilah-kabilah. Ayo, kabilah A harus mengutus sekian orang, kabilah B mengutus sekian orang, dan mereka mengkhususkan kepada para penyair-penyair untuk menghembuskan nafas apa? Semangat mereka untuk bisa segera bertempur, untuk mereka segera apa? Memberikan perlawanan kepada kaum muslimin.
hatta tajhiza jaishu qawami 3,000 muqatil. Tidak berlangsung lama ya, mereka berhasil menyediakan, mengumpulkan ya daripada kabilah-kabilah yang sudah mereka kumpulkan dari orang-orang Quraisy tersebut berapa? 3,000 muqatil. 3.000 pasukan. Ya, bukan jumlah yang sedikit di zaman itu mengumpulkan 3.000 orang. Nah, kita tabligh akbar aja di Nganjuk berapa orang? 1.000 orang. Tabligh akbar aja mungkin 1.000 orang nggak nyampe. Ya, padahal apa? Flyernya sudah satu bulan ya kan? Flyernya sudah 1 bulan. Orang Quraisy berhasil mengumpulkan 3.000 pasukan. Ditambah apa? Fi 3,000 ba'irin. Ada 3.000 onta. Ya untuk kendaraan, ya untuk makan di dalam perjalanan. Wa mi'atai farasin. 200 kuda. Wa 700 dar'in. Dan 700 baju besi. Persiapan yang super matang yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. 3.000 pasukan, 3.000 onta, apalagi tadi 200 kuda perang dan 700 baju besi ya, menunjukkan kesiapan mereka untuk segera bertempur dengan kaum muslimin. Wa ma'u adadan minan niswah. Yang ini tidak boleh ketinggalan untuk pasukan-pasukan Quraisy. Apa? Wa ma'ahu adadan minan niswah. Tidak ketinggalan dari mereka para wanita untuk ikut berperang. Apa tugasnya wanita? Apakah juga ikut menghunuskan pedang? Tugas mereka ada sendiri. Litahriri wa bathi ruhil bisalati wal hamas. Untuk apa? Untuk memberikan semangat kepada para pasukan yang secara umum pasukan adalah laki-laki. Mereka meneriakkan teriakan semangat kepada pasukan Quraisy ya, wal hamas ya, agar selalu terjaga semangat pasukan tersebut. Wa kana qa'iduhu al-'am Abu Sufyan. Komandan tertinggi ya, pasukan ini adalah di bawah komando yang sebelum terjadinya perang Badar dia adalah seorang yang membawa kafilah dagang Quraisy yang berhasil menyelamatkan diri dari kaum muslimin. Siapa? Abu Sufyan. Wa hamilu liwa'ihi abtalun bani Abdiddar. Sedangkan yang membawa bendera Quraisy mereka adalah para kesatria dari Bani Abdiddar. Taharraka hadzal jaishu fi ghaibihi wa ghadabihi hatta balagha ila dhawahil Madinah. Maka bergeraklah pasukan ini. 3.000 pasukan di bawah komando Abu Sufyan dengan pembawa bendera dari kesatria Bani Abdiddar. Mereka bergerak melangkah menuju kemana? Ila dhawahil Madinah, menuju Madinah. Dengan apa? Fi ghaibihi wa ghadabihi. Dengan perasaan benci, marah kepada kaum muslimin bersatu di dalam dada-dada mereka. Terlebih lagi dengan adanya para wanita-wanita yang meneriakkan semangat juang bagi mereka agar bisa mereka tetap terjaga stamina di dalam perlawanan kepada kaum muslimin. Wa alqa ya, sampailah mereka di Madinah fi maidanin fasih ala safirin wadi Qanah. Maka mereka sampailah di tepi Madinah di sebuah padang yang luas. Mereka mendirikan perkemahan di situ ya, di sebuah lembah yang namanya lembah Qanah, qariban min Jabali Ainain wa Uhud, yang posisinya adalah dekat dengan sebuah bukit yang namanya Bukit Ainain dan Bukit Uhud atau Gunung Uhud. Wa dzalika yaumul jumu'ati,
yang kedatangan pasukan Quraisy di dekat Madinah tersebut, di dekat Gunung Uhud tersebut adalah pada hari Jumat As-Sadis min Syahri Syawal, pada tanggal 6 bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Sanata thalathatin Hijriyatan. Tahun 3 Hijriah. Wa nukil al-khabar ila Rasulullah SAW qabla nuzulil jais binahwi usbu'. Tetapi pergerakan pasukan Quraisy dari Mekah ke Madinah ini sudah terdengar oleh Rasulullah SAW 1 pekan sebelum tibanya mereka di pinggiran Madinah. Maka Rasulullah SAW fasakala dauriyatin askariyatin tahassuban atau tahassaban litawari. Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk operasi keamanan, operasi militer di sekitar Madinah, patroli ya, untuk menjaga ya, ketenangan, keamanan penduduk Madinah. Wa ifdadil Madinah, menjaga Madinah agar orang Madinah mendengar kabar dari Quraisy datang 3.000 pasukan, orang Madinah tetap dalam keadaan tenang. Rasulullah SAW mengantisipasi ketenangan orang-orang Madinah, penduduk Madinah dengan apa? Mengadakan giat patroli. Ya, giat patroli. Ada petugas lewat, kita tenang. Oh, ada petugas, ya, ada penjaga, dan seterusnya. Falamma wasalal jais, ketika nyata-nyatanya pasukan Quraisy benar-benar nyampe tadi di dekat Madinah, dawahil Madinah, ya, di sisi Madinah, istasyaral muslimin ya haula haddatid difa. Maka Rasulullah SAW dan kaum muslimin bermusyawarah. Inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW kepada kita semuanya di dalam menghadapi segala masalah kehidupan kebersamaan, maka harus dikedepankan yang namanya musyawarah. Kita bersama di dalam organisasi, kita bersama di dalam kepengurusan. Maka ketika kita menghadapi masalah-masalah tertentu, maka hendaklah kita sering bermusyawarah. Begitulah Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semuanya. Wa kana ra'yu sallallahu alaihi wasallam an yatahassana al-muslimuna bil Madinah wa yuqatil rijal ala afwahil azqah. Rasulullah SAW dalam hal itu berpendapat, dan ini ya menjadi pendapat yang disetujui di awal waktu, bahwasanya kaum muslimin mempertahankan Madinah. Ya, maksudnya apa? Fayuqatilur rijal ala afwahil azqah. Maka kaum lelaki, para pasukan muslimin, dia menjaga pintu-pintu masuk Madinah atau lorong-lorong Madinah atau terowongan-terowongan, akses jalan dari luar menuju masuk ke dalam kota Madinah. Mereka berperang di situ, ya, menjaga kedaulatan Madinah tanpa keluar menemui pasukan yang sudah siap di luar. Wan nisa min fawqil buyut. Ya. Rasul juga melibatkan para wanita muslimah Madinah juga untuk selalu siap sigap siaga di rumah-rumah mereka. Ya. Bukan berarti yang di rumah terus nyantai, ya, beraman ria, tidak. Diperintahkan untuk apa? Sigap sewaktu-waktu apabila ada dibutuhkan untuk membantu pasukan. Wanisa min fawqil buyut, dan para wanita di atas rumah-rumah mereka. Wa wafaqahu rasul munafikin. Sekilas ya, ide bertahan ini gembongnya orang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay. Ya, setuju, sepakat. Oh iya, ini usulan yang bagus. Kenapa? Wa ka'annahu qasadal julus fil baiti duna ayataima bitahallul. Kenapa setuju? Karena bisa jadi Abdullah bin Ubay ini di rumahnya, kan nggak ada perintah perang keluar, di rumahnya etok-etok repot di dalam,
Ya. Padahal memang tidak mau ikut perang. Makanya setuju dia. Walakin tahammasa syabab, ya, wa alhau 'alal mujaladati bisuyuf fi makanin maksyuf. Tapi mereka sebagian besar para sahabat, ya, terkhusus kepada para pemuda, ya, yang merah darahnya, ya, semuanya merah darahnya, yang mereka mempunyai semangat yang membara jihad fisabilillah, apalagi mungkin sebagian mereka yang kemarin tidak ikut perang Badar, tidak bisa menyaksikan, ya, jihad fisabilillah. Mereka mengusulkan kepada Nabi SAW untuk apa? Ya Rasulullah, kita keluar, ya, kita hunuskan pedang-pedang kita di tempat terbuka. Pertempuran dua pasukan. Faqabila ra'yahum. Maka Rasulullah SAW menerima apa? Usulan mereka. Wa qasama al-jaysh ila 3 kata'ib. Maka Rasulullah membagi menjadi 3 tim, 3 jenis pasukan, yang mana Rasulullah SAW membagi berdasarkan kabilah. Yang pertama adalah dari Muhajirin, yang kedua adalah dari Aus, yang ketiga dari Khazraj. Walaupun ada suku-suku yang lain daripada kaum muslimin yang ada di Madinah yang ikut di situ, tetapi mayoritas kaum muslimin di Madinah adalah, yang pertama adalah orang-orang Muhajirin, yang kedua adalah suku Aus, yang ketiga adalah suku Khazraj. Karena memang suku Aus dan Khazraj dulu adalah 2 suku terbesar yang ada di Yathrib, yang mereka saling bertikai dengan kehadiran Islam, kehadiran Rasulullah SAW. Mereka bersatu di atas agama Islam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan pemegang bendera dari Muhajirin, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair. Dari suku Aus adalah Usaid bin Al-Hudhair. Dari suku Khazraj adalah Al-Habbab bin Al-Mundhir. Ya, padahal dulu sahabat Mus'ab bin Umair dan sahabat Usaid bin Al-Hudhair ini pernah kita ceritakan di dalam awal dakwah Rasulullah SAW di Bai'atul Aqabah yang pertama, yang sebelumnya Rasulullah SAW mengirim sahabat Mus'ab bin Umair untuk dakwah di Madinah. Usaid bin Al-Hudhair ini adalah seorang penunggang kuda, seorang pemanah yang hebat, ya. Dia dipanggil pamannya yang bernama siapa? Sa'ad bin Mu'ad, pimpinan suku Aus, ya. Untuk apa? Untuk menghentikan perjalanan dakwahnya Mus'ab bin Umair. Singkat cerita, Usaid bin Al-Hudhair masuk Islam melalui jalur siapa? Sahabat Mus'ab bin Umair. Yang kemudian sahabat Usaid bin Al-Hudhair panggil pamannya, membuat cara agar bagaimana pamannya Sa'ad bin Mu'ad mau datang kepada Mus'ab bin Umair, dan akhirnya masuk Islam. Dan Sa'ad bin Mu'ad bertanggung jawab akan keislamannya sebagai pimpinan. Dia kumpulkan kaumnya dan dia panggil kaumnya dan melepaskan, ya, amanah kepemimpinannya. Aku berikan kembali kepada kalian. Aku tidak mau mengurus urusan kalian, ya, sampai kalian mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka tidak sampai tenggelam matahari di hari itu kecuali 1 kaum mereka masuk Islam, kecuali seorang pemuda yang bernama Al-Usairim, yang nantinya pun Al-Usairim masuk Islam di akhir hayatnya, karena akhir hayatnya adalah di medan pertempuran. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kemudian terasa cepat, ya, belum selesai. Kita lanjutkan 1 paragraf, oke? Nah, kemudian Rasulullah SAW tadi membagi 3 pembawa bendera dari orang Muhajirin, Mus'ab bin Umair. Kemudian dari suku Aus adalah Usaid bin Al-Hudhair. Dari suku Khazraj adalah Al-Habbab bin Al-Mundhir. Wattajaba ada salatil asri ila Jabal Uhud. Maka Rasulullah SAW pergi bergerak, ya, setelah sholat asar menuju gunung Uhud. Falamma balagha maudhi asy-syaikhain, ketika sampai sebuah tempat namanya Syaikhain, istarad al-jais faradda as-sighar. Rasul saya kumpulkan pasukan tadi dan dipilah lagi. Yang kecil-kecil suruh pulang, ya. Yang di bawah umur suruh pulang. Wajada Rafi ibnu Khadij ala sigari. Tetapi Rasul, ya,
mengizinkan seorang anak yang bernama Rafi bin Khadij, ya, walaupun dia masih kecil. Li'annahu kana mahiran fi ramyi siham. Karena seorang Rafi bin Khadij, Rasul ngerti dia itu pandai melemparkan siham. Apa siham? Hah? Anak panah. Apa? Maser ya. Bahasa Jawanya maser. Pandai bermain panahan. Lah, ada sahabatnya yang bernama Faqala, ya, Samirah ibnu Jundub. Ada anak kecil yang lain yang sepantaran dengan Rafi bin Khadij. Faqala Samurah bin Jundub, anakku aminu. Ya Rasulullah, aku gak suruh pulang. Aku lebih kuat dari dia. Anak asra'u, aku bisa mengalahkan si Rafi. Fa'amarahu bil musara'ah. Rasulullah SAW menguji. Ya wes, jajal kono duet. Apa? Duel. Si Samurah suruh duel dengan Rafi. Fasara Samurah Rafi'an fajazahu aidan. Ternyata benar siapa? Ya, Samurah bisa mengalahkan Rafi. Maka Rasulullah mengizinkan Samurah untuk ikut perang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bagaimana kita melihat anak-anak kecil di bawah asuhan Rasul SAW, ya, disuruh pulang, tidak mau. Bahkan dia menampakkan kekuatannya di hadapan Rasul SAW agar benar-benar bisa ikut serta di dalam pasukannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena kisah ini masih sangat panjang, bagaimana kisah pertempuran tentang perang Uhud ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kepada kita semuanya bisa melanjutkan di waktu-waktu yang lainnya insyaallah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.